Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Devita Amalia Khairunisa dari Prodi Radiologi A, ingin menjelaskan beberapa materi radiobiologi. Yang pertama adalah reaksi radikal bebas dengan PUVA. Yang kedua, reaksi radikal bebas dengan protein. Yang ketiga, reaksi radikal bebas dengan DNA. Dan yang terakhir yaitu proses interaksi elektron dengan media yang dilalui. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi yaitu reaksi radikal bebas dengan PUVA. Pengertian radikal bebas adalah bahan kimia yang dapat berupa atom maupun molekul yang tidak memiliki elektron berpasangan pada lapisan luarnya. Bagian-bagian yang diserang adalah yang pertama DNA, yang kedua membran sel, yang ketiga protein, yang keempat lipid peroksida. Reaksi radikal bebas dengan PUVA. PUVA atau asam lemak tak jenuh merupakan asam lemak rantai panjang yang mengandung 2 atau lebih ikatan tangkap. Reaksi oksidasi antara asam lemak tidak jenuh dengan senyawa oksigen disebut juga dengan reaksi peroksida lipid. Reaksi peroksida lipid akan menghasilkan hidroperoksida dan endoperoksida karena sifatnya yang tidak stabil. Endoperoksida kemudian akan segera terdekomposisi dan menghasilkan produk proreaksi sekunder. Beberapa contohnya yaitu adalah MDA dan HNE. Faktor-faktor yang berperan dalam reaksi, yang pertama ada panas, yang kedua tingkat ketidakjenuhan, yang ketiga logam berat, yang keempat kondisi alkali, yang kelima cahaya. Materi yang kedua yaitu reaksi radikal bebas dengan protein. Mekanisme radikal bebas yang pertama adalah inisiasi, yaitu pembentukan awal radikal bebas disebabkan oleh batuan panas atau radiasi. Yang kedua adalah propaganasi, yaitu reaksi yang melibatkan radikal bebas yang mana jumlah radikal bebas akan tetap sama. Yang ketiga adalah terminasi, yaitu tahap untuk menghilangkan atau mengubah radikal bebas menjadi radikal bebas stabil dan tidak reaktif. Reaksi radikal bebas dengan antioksidan dan protein, yaitu kerusakan protein-protein dan asam nukleat lebih tahan terhadap radikal bebas daripada PUVA, sehingga kecil kemungkinan dalam terjadinya reaksi berantai yang serangan radikal bebas terhadap protein sangat jarang, kecuali bila sangat ekstensif. Hal ini terjadi jika radikal tersebut mampu berakumulasi atau jarang pada sel normal, atau bila kerusakannya terfokus pada daerah tertentu dalam protein. Yang seterusnya yaitu bahaya radikal bebas. Yang pertama adalah gangguan sistem saraf pusat, yang kedua adalah penyakit jantung, yang ketiga adalah kanker, yang keempat adalah penurunan kemampuan penglihatan. Cara mengatasinya yaitu yang pertama, berolahraga dengan intensif rendah. Yang kedua, mengkombinasikan beberapa antioksidan setiap hari. Yang ketiga yaitu mengatur diet dan masak secara benar. Yang keempat adalah bergaya hidup bebas dari radikal bebas. Materi yang ketiga yaitu reaksi radikal bebas dengan DNA. Penyakit yang timbul akibat radikal bebas, yang pertama adalah aterosklerosis, yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah iskemia, yang keempat adalah penuaan. Dampak dari radikal bebas pada tubuh yaitu penyakit kronis, kerusakan DNA, kerusakan jaringan. Pengertian DNA yaitu asam nukleotida yang terbuat dari rantai panjang nukleotida. Kerusakan DNA akibat serangan radikal bebas disebut kerusakan DNA tidak langsung, karena radikal yang terbentuk dapat berdifusi ke seluruh tubuh dan mempengaruhi organ-organ lain. Melanoma ganas dapat disebabkan oleh kerusakan DNA tidak langsung, karena ditemukan di bagian tubuh yang tidak terkena sinar matahari. Materi yang keempat atau terakhir yaitu proses interaksi elektron dengan media yang dilalui. Adapun dampak fisika dan dampak kimia dari proses interaksi elektron dengan media yang dilalui. Yang pertama adalah dampak fisika.
Jika energi yang diserap oleh material kimia hanya dapat membuat energi di dalamnya bertambah. Yang kedua yaitu dampak kimia. Terjadi akibat interaksi antara material kimia dan radiasi yang menyebabkan keadaan material kimia menjadi tersikasi dan lebih lanjut mengalami perubahan jenis nuklida atau molekul-molekulnya. Interaksi radiasi partikel alfa dan ion positif. Radiasi partikel alfa dianggap sebagai partikel ion positif dari isotop nuklida helium He+. Interaksi radiasi partikel beta dengan materi. Partikel beta identik dengan elektron yang mengorbit di atom menyerap dengan muatan listrik yang sama. Interaksi radiasi partikel neutron dengan materi. Neutron tidak bermuatan sehingga tidak mempengaruhi oleh magnet atau medan elektrostatis. Neutron hanya dibelokkan bila bertumbukan dengan partikel lainnya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.